Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan asesmen akhir semester mata kuliah manajemen rantai pasok. Adapun case study-nya adalah implementasi teknologi informasi dalam rantai pasok di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CMLT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ferry Ricardo Siombing, NIM 211230108 dari kelas 12C. Deskripsi masalah pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi rantai pasoknya akibat kurangnya integrasi informasi, koordinasi antar divisi, dan ketepatan waktu pengiriman. Masalah utamanya itu adalah pertama, kurangnya transparansi informasi. Data dari pengadaan, produksi, dan distribusi belum terintegrasi, menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak efisienan pengelolaan persediaan. Stok sering berlebih atau kurang karena informasi tidak real time dengan keterlambatan bahan baku mencapai 15% per bulan. Yang ketiga itu keterlambatan pengiriman produk. Distribusi ke distributor utama terlambat 10% dari total pesanan akibat pencatatan manual yang inefisien. Selanjutnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi RFID. Sistem pelacakan barang masih konvensional menyebabkan kehilangan barang sebesar 2% dari total distribusi. Kronologi masalah. Adapun kronologi masalah yang dialami oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu adalah pada tahun 2021, PT Indofood menyadari kurangnya integrasi informasi dalam rantai pasok. Pada tahun 2022, implementasi ERP mengalami tantangan dalam adopsi di seluruh unit bisnis. Pada tahun 2023, fluktuasi stok semakin buruk, mengganggu produksi dan distribusi. Tahun 2024, perusahaan mempertimbangkan penerapan RFID untuk meningkatkan visibilitas rantai pasok dan mengurangi. Pertama adalah bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok pada PT Indofood Tbk. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisien rantai pasok Indofood melalui beberapa aspek utama, yaitu pertama, integrasi informasi. Implementasi ERP membantu mengintegrasikan data dari pengadaan, produksi, dan distribusi, mengurangi keterlambatan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah optimasi persediaan. Sistem berbasis real time memungkinkan kontrol stok yang lebih akurat, mengurangi resiko kelebihan ataupun kekurangan bahan baku. Yang ketiga adalah efisiensi distribusi. Otomasi pencatatan logistik mempercepat proses pengiriman, mengurangi keterlambatan distribusi hingga 10%. Yang keempat adalah peningkatan pelacakan barang. Penggunaan teknologi RFID meningkatkan visibilitas rantai pasok, mengurangi kehilangan barang hingga 2%. Dalam penerapan teknologi informasi yang optimal, Indofood dapat meningkatkan koordinasi antar divisi, mempercepat pengiriman, dan meminimalkan inefisiensi dalam rantai pasoknya. Yang kedua, bagaimana Indofood dapat mengoptimalkan penggunaan data dalam rantai pasoknya. Indofood dapat mengoptimalkan penggunaan data dalam rantai pasoknya melalui beberapa strategi utama, yaitu ada pertama, integrasi data antar divisi, menggunakan sistem ERP untuk menghubungkan pengadaan, produksi, dan distribusi, sehingga transparansi informasi meningkat. Yang kedua adalah pemantauan persediaan secara real time, menerapkan teknologi big data atau LOT untuk menganalisis tren permintaan, mengurangi resiko, kelebihan ataupun kekurangan stok. Yang ketiga, otomasi dan analisis prediktif, memanfaatkan AI atau machine learning untuk mengoptimalkan perencanaan logistik dan memprediksi kebutuhan produksi. Yang keempat itu adalah peningkatan pelacakan dan keamanan barang. Implementasi RFID untuk memonitor pergerakan barang, mengurangi kehilangan dan distribusi. Dengan strategi ini, Indofood dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan meminimalkan hambatan dalam rantai pasoknya. Yang ketiga, apa keuntungan dan tantangan dalam penerapan ERP, CRM, dan RFID di Indofood? Keuntungan dan tantangan penerapan ERP, CRP, dan RFID di PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu pertama keuntungannya. Dengan menggunakan ERP, integrasi sistem informasi antar divisi meningkatkan koordinasi dan efisiensi, meminimalisasi ketidakefisienan pengelolaan persediaan dan pengiriman produk, mempermudah pengambilan keputusan yang berbasis data yang lebih akurat. Keuntungan menggunakan CRM, Customer Relationship Management, yaitu meningkatkan hubungan dengan distributor dan konsumen. Kedua, mempercepat respon terhadap kebutuhan pasar dan pengelolaan pesanan. Keuntungan ketiga menggunakan RFID yaitu Radio Frequency Identification,
Yang pertama, meningkatkan visibilitas rantai pasok dan mengurangi kehilangan barang. Yang kedua, mempercepat proses pelacakan barang dan meningkatkan efisiensi distribusi. Tantangan penerapan ERP, CRM, dan RFID di PT Indofood Tbk Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, dengan ERP, kesulitan dalam adopsi sistem ERP di berbagai unit bisnis. Yang kedua itu memerlukan pelatihan intensif dan perubahan budaya organisasi. Tantangan dengan menggunakan CRM adalah integrasi data pelanggan dengan sistem ERP dan sistem lainnya bisa menjadi rumit. Yang kedua adalah tantangan dalam memastikan data yang diperoleh akurat dan up to date. Tantangan menggunakan RFID yaitu pertama, implementasi RFID memerlukan investasi besar dan perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, tantangan dalam mengintegrasikan RFID dengan sistem yang sudah ada, serta memastikan keberhasilan adopsi di seluruh proses distribusi. Secara keseluruhan, meskipun tantangan besar ada dalam implementasi teknologi ini, keuntungan dalam efisiensi operasional dan peningkatan visibilitas rantai pasok bisa mendukung PT Indofood dalam mengatasi masalah yang ada. Yang keempat, berdasarkan data yang diberikan, buat simulasi sederhana mengenai bagaimana implementasi teknologi RFID dalam mengurangi kehilangan barang dan distribusi. Pertama itu simulasinya. Yang pertama kita terkait dengan masalah terlebih dahulu. Kehilangan barang dalam proses distribusi mencapai 2% dari total barang yang dikirim. Hal ini disebabkan oleh sistem pelacakan barang yang masih menggunakan metode konvensional yang tidak dapat memberikan visibilitas real time terhadap pergerakan barang. Solusinya yaitu dengan menggunakan RFID, implementasi teknologi RFID, setiap barang yang dikirim akan dilengkapi dengan tag RFID yang dapat dipindai secara otomatis di setiap titik distribusi. Hal ini memungkinkan sistem untuk melacak pergerakan barang secara real time dari gudang hingga distributor. Simulasi pertama yaitulah sebelum menggunakan implementasi RFID. Total barang yang dikirim 100.000 unit, kehilangan barang 2% dari 100.000 sama dengan 2.000 unit hilang. Nilai kerugian dari 2.000 unit, misalnya nilai barang per unit adalah 100.000, maka kerugian kurang lebih 200 juta rupiah. Setelah melakukan implementasi RFID, dengan RFID pelacakan barang menjadi lebih akurat dan real time. Kehilangan barang dapat berkurang hingga 0,5% dari total barang yang dikirim. Kehilangan barang baru 0,5% dari 100.000 sama dengan 500 unit hilang. Nilai kerugian 500 unit dikalikan 100.000 sama dengan 50 juta. Hasil dari implementasi itu ya adalah kehilangan barang berkurang dari 2%, 2.000 unit menjadi 0,5%, 500 unit. Kerugian berkurang drastis dari 200 juta menjadi 50 juta. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dan transparansi dalam distribusi dan dapat mempercepat proses pengiriman dan mengurangi kesalahan. Kesimpulannya adalah, implementasi teknologi RFID dapat secara signifikan mengurangi kehilangan barang dalam distribusi, mengurangi kerugian, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Yang kelima, berikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja rantai pasok Indofood dengan teknologi informasi. Rekomendasi strategi untuk meningkatkan kinerja rantai pasok Indofood dengan teknologi informasi yaitu pertama, integrasi sistem ERP. Percepat penerapan ERP secara menyeluruh di seluruh unit bisnis untuk mengintegrasikan data pengadaan, produksi, dan distribusi. Hal ini akan meningkatkan transparansi informasi dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi RFID. Implementasikan RFID di seluruh proses distribusi untuk meningkatkan fasilitas barang secara real time. Ini akan mengurangi kehilangan barang dan memastikan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga adalah pengelolaan persediaan dengan sistem real time. Gunakan sistem manajemen persediaan berbasis teknologi untuk memantau stok secara real time, mengurangi fluktuasi stok, dan mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan yang mengganggu produksi dan distribusi. Yang keempat adalah optimalisasi sistem logistik dan distribusi. Implementasi teknologi untuk mengotomisasikan proses pencatatan pengiriman dan penerimaan barang, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, dan meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke distributor. Yang terakhir adalah pelatihan dan dukungan teknologi. Berikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan teknologi ERP dan RFID. Dukungan teknis yang kuat akan mempercepat proses adopsi dan meminimalisir kesalahan operasional. Dengan penerapan teknologi informasi yang lebih optimal, Indofood dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang lebih tepat, waktu, dan akurat.
Demikian pemaparan saya, presentasi saya untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester. Saya ucapkan terima kasih.